Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Hari Jumat agendanya adalah pendamping bertanya. Saya sudah mencoba menghubungi beberapa pihak untuk bisa menjawab karena biasanya Kapus Datin yang menjawab. Beberapa nama mungkin saya nggak perlu sebutkan di sini, tapi insya Allah yang punya kompetensi untuk memberikan jawaban ketika banyak pertanyaan dari teman-teman pendamping, tapi kita belum mendapatkan respon untuk kemudian ada yang siap untuk bertemu dan mendengarkan pertanyaan pendamping. Oleh karenanya judul pagi hari ini tetap dengan pendamping bertanya tapi tidak jelas siapa yang akan menjawab. Saya hanya ingin mengajak kita mencoba untuk sharing. Kalau toh nanti ada yang bertanya, kemudian siapa yang mungkin bisa membantu menjawab silahkan, tapi kalau toh tidak maka kita akan jadikan catatan bersama. Ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari teman-teman pendamping yang mungkin TA provinsi, TA kabupaten atau mungkin TA pusat bisa memberikan jawaban melalui channel YouTube yang ada. Nanti kita akan bagi satu-satu pertanyaannya. Dan apabila memungkinkan saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman mungkin bertanya tapi juga memberikan satu pandangan atau satu pendapat. Jadi mungkin pertanyaannya tentang aplikasinya begini-begini, harapannya seperti apa dan seterusnya. Karena memang tidak ada yang kita daulat untuk menjawab, maka bisa saja ini kalau waktu saya mahasiswa dulu ya semacam mimbar bebas lah. Silahkan naik ke panggung berbicara, tetapi bicaranya tidak hanya sekedar bertanya, tapi juga memberikan ide-ide, solusi, konklusi atas pertanyaan yang disampaikan. Semoga teman-teman sepakat dengan agenda pagi ini, karena memang kalau kapasitasnya nanti saya yang menjawab, khawatirnya salah, walaupun mungkin saya cukup pengetahuannya, tapi nanti jelas tidak dalam kapasitasnya. TV Desa memberikan jawaban karena pernah beredar tentang validitas informasi yang disampaikan, apalagi ini memberikan jawaban pasti akan bermasalah. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan resen tapi ditampilkan
videonya karena supaya kita pastikan artinya siap bertanya dengan kejelasan data-data pribadinya. Tapi kalau tidak ada yang bertanya pun ya nanti kita tinggal atur aja agenda kita lebih lanjut. Silakan Mas Rozik, tolong posisi kameranya, di landscape. Di landscape. Begini. Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya sambil bertanya sambil badan kurang enak rasanya ini. Ya. Kena PPKM kayaknya ini dan kena flu. Satu hal yang ingin saya tanyakan ini sebetulnya ya terkait pendampingan, tetapi di luar SDGs, Gus. Jadi saya mulai di pendampingan mulai 2015 ya. Dan ya mulai belajar sedikit demi sedikit, mulai belajar lah di pendampingan ini. Ini yang saya tanyakan terkait dengan ini absensi, Gus. Kalau sekarang DRT ya, kalau dulu kan labul ya. Nah, hari ini itu kan belum ada bagaimana ketika kita mengalami kendala, misalnya sakit atau atau hamil atau apalah ya, bagi perempuan misalnya, kalau laki-laki sakit, nah cuti dan sebagainya. Nah, sampai jangan hamil, Mas. Wah, bahaya kalau saya hamil itu. Nah, itu mekanisme bagaimana itu secara normatif ya. Jadi kalau trik dan lain-lain itu kan beda cerita ya. Tapi yang ini kan normatifnya bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan misalnya ya kayak cuti atau sakit atau gimana itu. Oke, saya pikir itu yang saya sampai sekarang belum menemu sesuatu yang normatif begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Kalau nggak salah untuk urusan cuti itu yang sudah diatur untuk urusan umroh kalau nggak salah ya, ada 14 berapa hari dan seterusnya. Tapi sepertinya ada juga aturan-aturan tentang cuti, termasuk kemarin waktu itu sempat tentang cuti untuk mengikuti kontestasi kepala desa itu sudah ada pengaturannya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu menjawab. Ini Mas Arfan akan membantu menjawab atau akan bertanya? Kalau yang akan membantu menjawab dulu, coba silakan. Kalau ada yang bisa membantu menjawab, kalau tidak kita lewatkan saja. Jadi aturan tentang cuti, seingat saya itu sudah ada. Cuma memang beberapa yang detail urusan urusan sakit dan seterusnya itu kalau sekarang ini kena PPKM, kemudian jam kerjanya seperti apa dan seterusnya, kayaknya saya belum mendengar itu. Cuma nanti bisa, semoga nanti ada para pihak yang bisa memberikan penjelasan. Silahkan Mas Arfan, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Gus Koco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu untuk semua Bapak dan Ibu. Gus Koco, izin Gus Koco, saya sebenarnya ingin siapa tahu ada yang bisa bisa menjawab apa yang akan nanti saya sampaikan. Jadi saya lebih konsen ke pendaftaran Badan Hukum BUMDes, Gus Koco. Memang ini menarik di lapangan karena ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, yang jadi problem hari ini adalah kawan-kawan BUMDes ini menentukan usaha yang qualified atau usaha yang bisa memenuhi misalnya syarat-syarat penggajian. Nah,
rata-rata usaha yang jalan hari ini tentu belum bisa memenuhi gaji atau tunjangan bagi pengurusnya itu sendiri. Nah, ini yang menjadi problem karena syarat badan hukum ini kan ada beberapa dokumen, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan program kerja. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sih sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita tinggal menentukan di dalamnya, misalnya ada poin-poin, misalnya penasehat dapat gaji berapa, pengawas dapat gaji berapa, BUMDes dapat gaji berapa. Nah, tentu dasar itu yang menjadi acuan adalah proyeksi-proyeksi pendapatan atau program kerja yang ditentukan oleh teman-teman BUMDes. Nah, disinilah jadi letak persoalannya. Ketika kita memfasilitasi kawan-kawan BUMDes, tentu mereka harus punya program kerja yang betul-betul bisa memenuhi syarat untuk penggajian penasehat itu sendiri, pengawas, dan BUMDes sendiri. Nah, disinilah masalahnya kita sampai agak sedikit lambat dalam memproses dokumen syarat yang menjadi syarat Badan Hukum BUMDes. Nah, siapa tahu ada kawan-kawan di daerah lain yang punya strategi, punya cara bagaimana misalnya kawan-kawan BUMDes ini dalam menyusun program kerja yang betul-betul bisa memenuhi qualified atau bisa memenuhi misalnya tadi itu, karena kalau anggaran dasar kita sudah tentukan gaji apa sekian, ketika dirubah juga itu kan harus mendaftar kembali. Kalau ada perubahan anggaran dasar tentu harus didaftar lagi ke Kementerian Desa. Nah, ini yang jadi problem. Nah, ketika kita tidak isi juga ini juga jadi problem. Nah, ini yang jadi jadi masalahnya Gus Koco. Ya, syukur-syukur kalau ada BUMDes yang memang punya usaha-usaha yang bagus yang bisa memenuhi misalnya penggajian bagi pengurusnya itu sendiri. Mungkin hanya itu Gus Koco, siapa tahu ada kawan-kawan di daerah lain yang hari ini sudah menyelesaikan seluruh dokumen syarat Badan Hukum BUMDes. Mungkin hanya itu Gus Koco, terima kasih, mudah-mudahan kawan-kawan ada yang bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang harus clear dipahami di awal, ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya bahwa BUMDes itu selayaknya berbadan hukum.